Selamat datang di Simulasi Superbook edisi Sekolah Minggu, Modul 1 Pelajaran 2, berjudul Tipuan si Ular Melawan Godaan. Kelas akan dimulai dengan kelompok besar, kelompok gabungan usia anak 6-12 tahun. Guru tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan, doa pembuka, pujian persembahan, dan lainnya. Guru membagikan super kebenaran dan diskusi dengan anak-anak. Guru memutar video Superbook versi singkat Tipuan si Ular. Superbook membawa Chris, Joy, dan Gizmo ke Taman Eden, di mana mereka bertemu dengan Adam dan Hawa yang menyerah pada godaan iblis sehingga dosa masuk ke dalam dunia. Kemudian putar video sejarah Alkitab. Pada video sejarah Alkitab modul 1 pelajaran 2 ini, Gizmo dan Joy menyampaikan fakta-fakta mengenai Taman Eden dengan cara yang sangat menarik. Kemudian membagikan super ayat. Guru bisa memutar video super ayat dan membahas dengan anak-anak. Setelah itu, guru memimpin berdoa sebelum masuk kelompok kecil. Pada kelompok kecil, pembagian anak usia 6-9 tahun dan 10-12 tahun. Pisahkan anak di kelas yang berbeda. Ajak anak-anak untuk bermain permainan pertama, perisai godaan. Permainan perisai godaan Anda membutuhkan bola kertas atau bola pingpong 1 atau 2 buah untuk setiap anak, karton tebal atau kertas poster ukuran besar untuk membuat perisai, pilihan selotip atau lem, pilihan sebuah kacamata pelindung, gambar perisai besar di karton tebal. Lalu, potonglah membentuk perisai. Tempelkan 1 lembar pola perisai kecil halaman B13 di tengah-tengah perisai. Atau salin dan rakit semua bagian dari pola perisai besar halaman B1 sampai B9, kemudian tempelkan ke karton tebal. Bagaimana cara bermain permainan ini? Pertama, buatlah garis awal di lantai kelas. Anda bisa menggunakan selotip kertas atau kapur untuk membuat garis tersebut. Pilih seorang anak yang tidak pemalu, minta anak tersebut berdiri di hadapan teman-temannya. Arahkan anak-anak yang lain untuk berdiri agak jauh ke belakang kelas, lalu berikan masing-masing anak 2 buah bola kertas atau pingpong, dan meminta mereka melemparkan bola kertas atau bola pingpong ke arah anak yang berada di depan kelas dan anak tersebut harus berusaha menghindari dari serangan. Ketika selesai, tanyakan kepada anak tersebut, susah tidak menghindari serangan tadi? Ulangi sekali lagi, namun kali ini berikan perisai karton besar yang sudah ada kepada anak yang ada di depan tadi untuk digunakan sebagai perisai. Lalu, perintahkan anak-anak untuk melemparkan kembali bola-bola kertas atau bola pingpong kepada anak tadi. Tanyakan pada anak tersebut, apakah perisai ini melindungimu? Jangan lupa, pada permukaan perisai tadi ada 10 ayat firman Tuhan yang harus Anda tempelkan di sana. Anda dapat menjelaskan kepada anak-anak. Arti dari permainan ini adalah membantu kita untuk memahami bagaimana firman Tuhan melindungi kita dari godaan. Buatlah salinan pola teleskop halaman A1 untuk anak yang tidak mengikuti pelajaran sebelumnya.
Tantangan murid. Berikan pola teleskop pada anak yang tidak ikut pelajaran sebelumnya agar dibuat di rumah. Tantangan murid modul 1 pelajaran 2, minta anak-anak mengamati kamar mereka bersama orang tua. Apa saja yang ada di kamar mereka dan apakah ada hewan-hewan di kamar mereka? Pada modul 1 pelajaran 2 ada doa khusus yang dipelajari adalah doa sahabat. Mendoakan sahabat atau teman. Minta anak-anak berpasangan berdua menjadi sahabat doa. Anak laki-laki dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan. Masing-masing mendoakan teman secara bergantian. Kemudian bagikan catatan gizmo kepada anak-anak untuk mereka bawa pulang. Dalam catatan gizmo ini, orang tua mengetahui dan terlibat dalam pertumbuhan kerohanian anak. Pada pelajaran pertama ini, anak dibantu orang tua mengamati ciptaan Tuhan di sekitar mereka dengan menggunakan teropong Superbook. Lalu kakak juga mau bagiin catatan gizmo buat adik-adik semuanya. Serta mengingatkan mereka membuat dan membawa daftar ciptaan Tuhan yang mereka amati di pertemuan minggu depan. Ada 6 aktivitas tambahan untuk modul 1 pelajaran 2. 1. Permainan aku tak bisa melihat. 2. Menggambar mahakarya Tuhan. 3. Aktivitas katakan tidak pada godaan. 4. Permainan beri contoh. 5. Aktivitas ayat-ayat penahan godaan. 6. Permainan tahan nafas. Permainan lain kelompok usia 10-12 tahun bisa mendiskusikan kubus godaan. Bahan yang perlu Anda persiapkan dalam permainan ini adalah pola kubus godaan halaman B10, tongkat atau perisai sepanjang 30 cm, kain putih atau kertas ukuran 15-20 cm, selotip, gunting, pidol, Alkitab atau aplikasi Alkitab Superbook. Tempelkan kain atau kertas ke tongkat atau penggaris sehingga menyerupai bendera. Perbanyak pola kubus godaan halaman B10, buat satu kubus sebagai contoh. Jika waktu sedikit, Anda dapat membuat sebuah kubus saja terlebih dahulu dan menggunakannya selama kegiatan. Di tangan Kak Happy ini ada kubus godaan. Baca daftar godaan yang ada di halaman 7 dan minta anak-anak melemparkan kubus. Lihat pilihan yang muncul untuk menghadapi situasi tersebut. Diskusikan pilihan itu dan akibat yang bisa terjadi baik atau buruk. Jika Anda menggunakan satu kubus untuk satu kelompok, libatkan beberapa anak. Di akhir dari permainan kubus godaan, Anda bisa mendiskusikan dengan anak-anak setiap pilihan itu dan akibat yang bisa terjadi baik atau buruk. Aktivitas tambahan katakan tidak pada godaan. Pada permainan katakan tidak pada godaan, Anda memerlukan pola tanda berhenti halaman B12 katakan tidak pada godaan, gunting, sumpit kayu atau ranting atau bambu, lem, spidol dan pensil. Pada kertas karton merah, salin pola tanda berhenti halaman B12. 1 untuk setiap anak. Cara bermain. Minta anak-anak menjiplak tangan mereka di kertas putih kemudian mengguntingnya. Gunting juga pola tanda berhenti pada kertas karton merah dengan tulisan katakan tidak pada godaan. Kemudian, tempelkan sumpit atau ranting atau bambu di bagian belakang bawah tanda.
Jika masih ada waktu, mintalah seorang anak menjadi pemimpin dan menyebutkan beberapa godaan dan hal-hal baik untuk ditanggapi oleh anak-anak lainnya. Godaan atau melawan hal-hal yang salah. Anda bisa mengakhiri permainan dengan doa singkat memohon kepada Tuhan untuk membantu kita kuat berdiri teguh ketika menghadapi godaan dan pencobaan. Bagian terakhir penutup sebelum berakhir, ingatkan anak-anak kembali tantangan murid yang ada pada catatan Gizmo, yaitu aktivitas yang harus mereka kerjakan bersama orang tua. Demikian penjelasan tentang penggunaan kurikulum Superbook edisi Sekolah Minggu, Modul 1 Pelajaran 2. Sampai jumpa pada simulasi pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.